Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malika Azari Putri dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Indra Prasta PGRI dengan NPM 2211-550-173. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Singosari. Pertama-tama, kita akan membahas terlebih dahulu letak dari Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di sebelah timur Gunung Kawi, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kerajaan yang awalnya bernama Tumapel ini berdiri sejak tahun 1222 Masehi sampai dengan tahun 1292 Masehi. Wilayah kekuasaan Singosari pada era Kertanegara mencakup Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera dan Semenanjung Malaya, sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Tak hanya wilayah kekuasaan saja, Kerajaan Singosari juga menguasai jalur perdagangan dan maritim dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Selanjutnya, kita akan membahas silsilah dari Kerajaan Singosari. Menurut kitab Pararaton disebutkan bahwa Tumapel ini merupakan daerah bawahan dari Kerajaan Panjalu atau yang biasa juga dikenal dengan Kerajaan Kediri. Pemimpin pada saat itu adalah Akumu atau setara dengan camat yang bernama Tunggul Ametung. Ia mati dibunuh oleh bawahannya sendiri yang bernama Ken Arok. Ken Arok lantas menikahi janda dari Tunggul Ametung yang bernama Kendedes. Selain itu, Ken Arok juga menikahi Ken Umang. Anak dari Tunggul Ametung dan Kendedes dinamakan Anusapati, sedangkan anak dari Ken Arok dan juga Ken Umang dinamakan Tohjaya. Nah, kalau kita membahas Kerajaan Singosari ini nggak jauh deh dari kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Kediri. Pada saat Kerajaan Kediri dipimpin oleh rajanya yang bernama Kertajaya, dia ingin sekali disembah sebagai seorang dewa. Perilaku ini membuat Brahmana marah dan sehingga Brahmana ini mengajak Ken Arok untuk bersama-sama melawan Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Lalu pada hasil akhirnya Ken Arok dan juga kaum Brahmana ini menang melawan Kertajaya. Karena telah membantu kaum Brahmana untuk mengalahkan Kertajaya, Ken Arok pun diangkat sebagai raja dari Tumapel atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan Singosari, dan Ken Arok ini diberi gelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwabulu. Dengan terbunuhnya Ken Arok, maka tahta dari Kerajaan Singosari jatuh ke tangan Anusapati. Pada masa pemerintahan Anusapati yang bisa dibilang cukup lama ini dari tahun 1227 sampai dengan tahun 1248 tidak memberikan banyak perubahan. Hal ini dikarenakan Anusapati terlalu larut dalam kegemarannya yaitu sambung ayam. Berita kematian Ken Arok lama-kelamaan terdengar oleh anak kandungnya dengan Ken Umang yang bernama Tohjaya. Tohjaya yang mengetahui bahwa Anusapati gemar menyambung ayam langsung mengundang Anusapati ke kediaman Tohjaya atau yang disebut dengan Gedung Jiwa untuk pesta sabung ayam. Ketika Anusapati sedang asyik menonton sabung ayam, Tohjaya langsung menarik keris yang dibuat oleh Empu Gandrik dan langsung menusukkan Anusapati. Dengan demikian, meninggallah Anusapati dan didarmakan di Candi Kidal. Dengan terbunuhnya Anusapati, maka tahta dari Kerajaan Singosari jatuh kepada Tohjaya. Namun, pada masa pemerintahan Tohjaya ini tidak berlangsung lama, karena Wisnuwardana, anak dari Anusapati, mencoba untuk membalaskan dendamnya kepada Tohjaya dengan meminta bantuan kepada pasukan Mahisa Cempaka untuk membunuh Tohjaya. Dan pada akhirnya pun Tohjaya terbunuh oleh Wisnuwardana dan Wisnuwardana pun berhasil menggantikan Tohjaya sebagai pemimpin dari Kerajaan Singosari. Dengan terbunuhnya Tohjaya, maka tahta dari Kerajaan Singosari dipegang oleh Wisnuwardana. Pada masa pemerintahan Wisnuwardana ini membawa rakyat kepada ketentraman dan juga kesejahteraan. Namun pada tahun 1268 Wisnuwardana meninggal dunia dan didarmakan di Candi Jago dan juga Candi Waleri. Sehingga tahta dari Kerajaan Singosari ini diturunkan kepada putranya yang bernama Kertanegara pada tahun 1268.
Kertanegara merupakan raja terakhir dan terbesar Singosari karena mempunyai cita-cita untuk menyatukan Nusantara. Pada tahun 1268, Kertanegara menjadi raja dari Kerajaan Singosari dengan gelar Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara. Untuk mewujudkan gagasan penyatuan Nusantara, Kertanegara mengganti pejabat-pejabat yang polos dengan pejabat-pejabat yang baru. Contohnya Patih Raganata digantikan dengan Patih Arakini. Setelah Kertanegara menganggap bahwa wilayah pusat Kerajaan Singosari yaitu Jawa Timur baik, maka Kertanegara ini mulai melangkah ke luar wilayah Jawa Timur untuk melakukan gagasan penyatuan Nusantara di bawah Kerajaan Singosari. Karena terlalu banyak mengirim pasukan keluar Jawa, maka pertahanan di dalam Jawa pun melemah. Hal ini menyebabkan Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang memberontak dan berhasil membunuh Kertanegara di istananya sendiri pada tahun 1292. Masa pemerintahan Jayakatwang tidak bertahan lama. Dirinya dikalahkan oleh menantu dari Kertanegara yaitu Raden Wijaya. Raden Wijaya pada masa itu memanfaatkan kedatangan pasukan dari Kubilai Khan pada tahun 1293. Akhirnya Raden Wijaya pun mendirikan kerajaan Majapahit yang menggantikan kerajaan Singosari. Selanjutnya, kita akan membahas kehidupan dari kerajaan Singosari. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu kehidupan politik kerajaan Singosari. Kehidupan politik kerajaan Singosari, khususnya pada masa Kertanegara, terbilang cukup cepat. Hal ini dikarenakan adanya politik dalam negeri dan juga politik luar negeri. Politik dalam negeri yang dilakukan contohnya seperti mengganti pejabat pembantunya dan juga melakukan pernikahan politik dan memperkuat aspek angkatan perang. Sedangkan politik luar negeri yang dilakukan adalah yang pertama, melakukan sebuah ekspedisi Pamalayu yang bertujuan untuk menguasai kerajaan Melayu dan juga melemahkan kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, kehidupan ekonomi. Karena terletak di lembah Sungai Brantas, kerajaan Singosari mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Sungai Brantas pada saat itu juga menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antara daerah dan wilayah. Oleh sebab itu, tidak sedikit dari masyarakatnya yang bekerja sebagai pedagang. Selanjutnya, kehidupan keagamaan. Kehidupan keagamaan di Kerajaan Singosari tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia pada saat itu, di mana saat itu penganut agama Hindu dan Buddha bisa hidup secara berdampingan dengan damai. Lalu, kehidupan sosial dari Kerajaan Singosari tergolong maju saat dipimpin oleh Ken Arok. Hal itu dibuktikan dengan adanya daerah yang bergabung ke dalam wilayah Kerajaan Tumapel. Lalu ketika dipimpin oleh Anusapati, kehidupan sosial dari Kerajaan Singosari justru menjadi terabaikan, sebab sang raja sibuk dengan sabung ayamnya. Sampai saat Kerajaan Singosari dipimpin oleh Wisnuwardana, kehidupan sosialnya mulai sedikit rapi. Kemudian saat dipimpin oleh Raja Kertanegara, kehidupan sosial Kerajaan Singosari menjadi semakin maju. Selanjutnya, peninggalan dari Kerajaan Singosari. Berikut beberapa peninggalan dari Kerajaan Singosari. Yang pertama, ada Candi Singosari, yaitu tempat pendarmaan dari Raja Kertanegara. Yang kedua, ada Prasasti Mula Manurung, yaitu piagam untuk mengesahkan Desa Manurung dan juga Desa Mula. Yang ketiga, ada Candi Kidal, merupakan penghormatan terakhir untuk Kerajaan Nusapati. Yang keempat, ada Candi Jago, yaitu pendarmaan dari Raja Wisnuwardana. Dan yang kelima, ada Candi Jawi, yang merupakan tempat penyimpanan abu dari Raja Kertanegara. Berikut merupakan sejarah singkat dari Kerajaan Singosari. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.